untuk menghadiri diseminasi Hibah Indo MS Mengabdi Negeri tahun 2023. Pada kesempatan siang hari ini nanti akan ada 2 sesi presentasi. Sesi yang pertama akan ada 3 tim yang melakukan presentasi. Masing-masing tim akan presentasi selama 10 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 5 menit. Demikian juga dengan sesi yang kedua, masing-masing tim mempresentasikan selama 10 menit, kemudian diakhiri dengan tanya jawab selama 5 menit. Nah, sebelum acara presentasi akan ada acara laporan dari Ketua Panitia dan juga sambutan dari Presiden Indo MS. Kemudian setelah sesi 2 selesai, tanya jawab di sesi 2 selesai, akan ada penutupan dari acara diseminasi ini. Baiklah, untuk memperlancar acara pada siang hari ini, mari kita membuka dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita masuk pada acara laporan dari Ketua Panitia kepada Ibu Dr. Rina Ratianingsih MSI, dipersilahkan. Baik, matur nuwun Bu Ida. Sami-sami Bu. Iya. Yang terhormat Ibu Presiden Indo MS, Rawarek ada enggak ya? Ya pokoknya semua pengurus pusat maupun mungkin wilayah yang barangkali saya tidak bisa ini satu-satu, barangkali yang berkesempatan hadir, kemudian juga khusus para pemateri yang sangat luar biasa, kita tunggu ininya di presentasinya nanti, dan semua yang kesempatan hadir di Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat saya laporkan bahwa program Hibah Indo MS Mengabdi Negeri ini intinya sudah mulai dilaksanakan sejak kepengurusan Indo MS periode 2020-2022. Waktu itu pertama kali di running tahun 2022. Kemudian saat itu masih ada satu skema yang dilakukan, kemudian di tahun ke periode kepengurusan yang 2024 itu diawali di tahun 2023 ini kami meluncurkan 2 skema. Skemanya dibagi menjadi mengabdi berbasis riset dan satunya bantuan tenaga ahli. Dan harapannya di akhir kepengurusan ini 2024 bisa dirunning skema terakhir, karena kami mencoba membuat 3 skema. Skema terakhirnya adalah penghargaan pencapaian prestasi. Jadi harapannya seperti itu, dan alhamdulillah juga kebetulan kita juga mendapat rezeki ya, Hari Matematika Indonesia itu sudah keluar perpresnya. Jadi barangkali insya Allah apa tujuan dari dari pengabdiannya, divisi pengabdiannya masyarakatnya Indo MS itu bisa lengkap meluncurkan ketiga programnya. Jadi harapannya adalah seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari tingkat partisipasi dari kegiatan yang sudah dijalankan, kita lihat di tahun pertama diluncurkan lalu ada 13 proposal waktu itu dengan sebaran di 8 provinsi dan pulau, kurang lebih seperti itu. Dan di yang kedua ini ada meningkat menjadi 16 dengan sebarannya menjadi 9 provinsi dan 7 pulau, nambah 1 pulau gitu. Jadi mudah-mudahan di tahun 2024 ini nanti sekiranya diluncurkan ketiga-tiganya menjadi lebih tersebar gitu kegiatan Indo MS. Saya kira yang penting diinginkan juga, karena kita tujuannya adalah berharap ya, artinya punya harapan
punya harapan bahwa semakin memasyarakat, kurang lebih tujuannya kan seperti itu, biar supaya matematika semakin memasyarakat. Kalau dilihat dari partisipasinya, pesertanya, tidak hanya dosen dan guru. Mudah-mudahan dengan lengkapnya skema yang diluncurkan nanti masyarakat umum juga bisa bersama-sama untuk mengenal matematika ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah kerja keras, khususnya terima kasih, dan Ibu Indarsi dan lain-lain semuanya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya kira itu yang bisa saya laporkan, dan saya kembalikan ke Bu Ida. Terima kasih Bu Rina. Selanjutnya, sambutan dari Presiden Indo-MS periode 2022 sampai 2024 kepada Profesor Dr. Indah Emilia Wijayanti, MSI, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ida. Suara saya bisa didengar dengan baik, Bu? Ya, jelas sekali, Bu. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua, senang sekali kita sudah ketemu lagi dalam acara diseminasi hasil-hasil kegiatan hibah pengabdian kepada masyarakat yang sudah kita laksanakan pada tahun lalu. Sebelumnya, seperti tadi Bu Rina sampaikan bahwa ini merupakan program yang kesekian kali, kedua kalinya ya, dan ini dimotori oleh Bu Rina dan tim. Bu Rina sangat concern di masalah ini, kami dukung ya, jadi ide-ide beliau untuk memasyarakatkan matematika di segala aspek itu adalah bagus untuk kita laksanakan. Dan pada tahun lalu tadi ada sekian peserta atau sekian ya peserta, tahun ini juga sudah bertambah, kemudian sebarannya juga sudah bertambah. Nah, harapannya untuk tahun-tahun ke depan akan lebih lebih banyak lagi yang berpartisipasi serta tema-tema atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan akan semakin beragam, sehingga harapannya matematika bisa semakin luas mencapai segala lapisan masyarakat ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita launching secara resmi lewat media itu sebenarnya Bu Budi Nurani yang ya, kita berterima kasih pada Bu Budi sebagai sesepuh Indo-MS, beliau yang punya kontak ke Pak Jaya Suprana, kemudian bisa dimuat di berita Kompas, itu adalah campur tangan beliau gitu. Jadi kita bersyukur sekali, semoga Hari Matematika Nasional yang sudah semakin dikenal banyak orang itu memberi kita kebebasan untuk merayakannya dengan cara kita masing-masing di tempat masing-masing, tidak usah tergantung pada kegiatan yang diselenggarakan oleh pusat maupun wilayah. Jadi Bapak Ibu semua nanti bisa menghimpun adik-adik mahasiswa atau sesama dosen di kolega masing-masing di tempat masing-masing untuk merayakannya sekitar tanggal itu, tepat di tanggal 15-nya atau disebut di bulan Julinya. Kita berhak mengklaim, oh ini bagian dari Hari Matematika Nasional. Itu semakin fleksibel begitu. Nah, tentu kedepannya akan semakin semangat bermatematikanya semakin luas, dan partisipasi kita bukan hanya di Indonesia tetapi ke dunia internasional. Jadi kita perlu untuk diekspos dari disoroti oleh masyarakat internasional, ya bukan berhenti di Indonesia saja begitu. Nah, untuk kegiatan ini salah satunya dan perlu kita dukung terus, yaitu Indo-MS komitmen untuk mendukung Tridharma ya semuanya, termasuk kegiatan PKN. Baik, untuk Bapak Ibu penerima hibah, saya ucapkan selamat. Nanti kita dengarkan bersama-sama bagaimana serunya kegiatan itu dilaksanakan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Ya, saya kira itu saja Bu Ida untuk
apa pembukaan atau seperti appetizer gitu ya, hidangan pembukanya. Nanti hidangan utamanya akan menyusul sebentar lagi. Silakan kita nikmati bersama-sama, kita dengarkan bersama-sama, dan kalau ada yang baik silakan ditiru. Saya kira itu kalau baik ditiru nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kemudian kalau ada masukan-masukan bisa kita sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Ida. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Indah. Selanjutnya kita langsung saja ya, tanpa menunggu sampai jam 13.50. Ini jam 13.41 di tempat saya. Kita lanjutkan saja dengan presentasi dari 3 tim pertama. Presentasi tim yang pertama akan diwakili oleh Bapak Rukmono Budi Utomo, kemudian yang kedua oleh Ibu Dr. Niken Prima Puspita MSc, dan yang ketiga oleh Bapak Dr. Sarifudin MSI. Silahkan untuk presentasi dari tim yang pertama, Bapak Rukmono Budi Utomo. Apakah sudah Terima bisa kasih sebagai host? Ibu, Co-host? Iya. terima kasih Ibu Profesor Indah Siwaningrum untuk kesempatannya. Mohon izin Ibu Profesor Indah Emilia nanti untuk melakukan presentasi, dan juga saya mohon izin kepada Ketua Tim PKM kami, Ibu Kunti Robiatul Mahmudah, untuk saya yang mewakili dalam presentasi ini. Langsung saja saya mohon izin untuk men-share screen presentasi yang akan saya bawakan. Um, ya, apakah sudah kelihatan Bapak dan Ibu sekalian untuk Sudah Pak, sudah terlihat. PDF-nya? Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Nama saya Rukmono Budi Utomo. Saya merupakan anggota dari tim PKM. Ketuanya di sini Ibu Kunti Robiatul Mahmudah, PhD. Kemudian di sini ada Wilda Yulia Rusida, MSc, dan saya sendiri Rukmono Budi Utomo. Judul proposal yang sempat dibawakan untuk Indo MS Mengabdi Negeri tahun 2023 ini itu merupakan workshop hybrid pemanfaatan augmented reality atau AR dalam pengembangan bahan ajar matematika SD, materi bangun ruang, probabilitas, dan olahan data statistik bagi guru-guru SDIT Lentera Ilmu Kota Tangerang. Jadi di sini ada tujuannya untuk pemanfaatan AR, kemudian materi yang dikembangkan AR itu ada 3 seperti itu, dan objeknya atau sasaran itu guru-guru di Lentera Ilmu
Kota Tangerang. Di sini ada 3 ya, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk panitia pusat Indo MS karena sudah meloloskan proposal kami. Di sini ada 3 universitas dari 2 wilayah Indo MS. Di sini nomor 1 itu dari UAD seperti itu, kemudian nomor 2 Ibu Wilda dari Universitas Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan saya sendiri dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kemudian di sini ada latar belakangnya. Nah, latar belakangnya di sini penggunaan media ajar guru-guru di sana itu kami nilai itu masih menggunakan buku atau modul yang siap pakai. Artinya modulnya itu modul-modul atau buku elektronik yang ada di internet seperti itu, atau yang sudah disiapkan oleh kementerian seperti itu. Nah, buku-buku ini menurut kami itu kurang pas dipakai di sebuah tempat atau di sebuah sekolah, karena bisa jadi siswa-siswa tersebut itu mungkin daya tangkapnya berbeda dan seterusnya, sehingga penggunaan buku yang siap pakai menurut kami itu belum tepat. Nah, kemudian di sini era 5.0 itu menuntut penggunaan teknologi informasi dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar, dan bagian daripada teknologi informasi tersebut itu augmented reality. Nah, augmented reality ini dapat digunakan untuk pengembangan bahan ajar atau modul, sehingga harapannya dapat lebih menarik minat siswa itu dalam belajar. Nah, kemudian augmented reality mungkin di sini Bapak dan Ibu sekalian itu sudah paham, tapi mungkin izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai augmented reality. Augmented reality merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna melihat objek 2 dimensi dan atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata gitu. Jadi dalam artian di sini apabila ingin menampilkan suatu objek 3 dimensi seperti itu, nah itu tidak perlu harus membawa objek tersebut itu ke dalam ruangan kelas. Nah, cukup tampilkan objek tersebut itu dengan cara diproyeksikan, itu merupakan augmented reality gitu. Nah, kemudian menurut hemat kami itu ada beberapa device atau alat atau gawai yang digunakan untuk menampilkan augmented reality. Device-nya tersebut itu antara lain itu smartphone, tentu saja dengan ada kameranya gitu, karena akan di-scan gitu. Kemudian ada webcam-nya seperti itu. Tentu saja ini sebenarnya sama saja karena menggunakan kamera, dan ada juga yang memanfaatkan kacamata khusus yang disebut sebagai virtual reality, kacamata khusus yang seperti ini gitu. Nah, kemudian perangkatnya gitu, perangkat untuk membuat augmented reality. Nah, kalau tadi itu merupakan alat yang digunakan untuk men-scan atau melihat objek yang mau ditampilkan. Itu ada kamera, ada smartphone maupun kamera virtual reality. Nah, tetapi harus juga membuat objek tersebut itu menggunakan laptop. Nah, gitu. Jadi ada objek yang mau ditampilkan dan objek tersebut harus menggunakan laptop. Nah, laptop tersebut tentu saja harus memiliki spesifikasi seperti OS-nya itu apa, gitu, Windows berapa, struktur RAM-nya berapa, dan prosesornya berapa. Itu untuk kategori atau spek daripada laptop yang harus dipersiapkan untuk membuat objek untuk augmented reality-nya. Nah, adapun software-nya, software untuk membuat augmented reality itu, nah ini ada 2, Unity dan Fourier Engine. Nah, kedua daripada software ini sebenarnya free gitu, tapi harus di-download di internet, dan itu menurut kami itu memiliki memori yang besar karena harus di-download gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, gitu. Jadi kedua software di sini itu yang digunakan untuk membuat
objek 2 dimensi atau 3 dimensi yang hendak ditampilkan gitu. Dan ini harus masuk dalam laptop kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian apa sasaran sekolahnya di sini? Nah, gambar di depan ini merupakan sekolah dari tujuannya. Nah, sekolah di sini itu merupakan nama sekolahnya SD Intel Lentera Ilmu di Kota Tangerang. Kebetulan itu dekat dengan kampus saya seperti itu di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kemudian di sini ada jaraknya itu kelihatan jarak biru di situ ya kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan dari kampus seperti itu. Nah, kemudian pelaksanaannya, nah untuk gambar di sini itu merupakan seperti poster seperti itu, poster yang dikirimkan atau undangan bagi rekan-rekan sejawat yang mau melihatnya seperti itu. Nah ini sudah di-share di beberapa grup WA seperti itu. Nah di sini tanggal pelaksanaan itu 19 September 2023, waktunya itu sekitar pukul 13.00 sampai dengan selesai. Nah, metodenya di sini karena saya itu ada di tempat atau di lokasinya dan dua rekan saya itu berjauhan jaraknya. Nah, di sini ada tatap muka dan menggunakan Google Meet. Nah, seperti itu. Kebetulan saya memiliki akun Pro gitu, Google Meet sehingga hasil rekaman itu dapat direkam seperti itu. Nah, untuk yang rekamannya itu ada di sini seperti itu. Kalau seandainya di sini sudah terhapus oleh sistem itu saya pun ada gitu. Seandainya itu diperlukan oleh panitia, insya Allah saya siap untuk mengirimkannya kembali. Sasarannya itu Mohon maaf Pak, kurang 3 menit ya Pak. ya baik Ibu. Guru-guru SD Lentera Ilmu seperti itu. Nah, di sini materi satu Ibu Kunti itu statistik UJT, untuk kedua itu langkah-langkah UJT itu dilaksanakan oleh Wilda dan saya sendiri itu bangun ruang dan AR-nya seperti itu. Nah, jadi di depan ini merupakan proyek yang sudah dibuat. Jadi di sini tidak diambil dari orang lain, yang di sini itu dibuat dalam tim seperti itu. Nah, gambar di sini tuh mau memunculkan objek seperti kubus atau balok di sini gitu, kira-kira seperti itu. Nah, tampilannya itu seperti ini gitu. Jadi tampilan dalam AR-nya seperti ini. Kemudian di sini tentu saja foto saya di situ sebagai bukti bahwa di sini memang asli di situ kunjungannya seperti itu. Dan di sini pelaksanaannya saya ada di depan seperti itu dan di sini itu wakil kepala sekolah. Kemudian guru-gurunya ada di sini, saya ada di sana. Kemudian dokumentasinya, nah yang di sini untuk foto tangkapan layar dengan Google Meet, di sini ada Ibu Wilda di sini materi kedua seperti itu, dan ada Bu Kunti Robiato juga itu. Nah di sini tidak muncul, tetapi orangnya hadir seperti itu. Di sini Bu di sini bukti daripada penyerahan dokumen berkas seperti surat undangan maupun surat sertifikat dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini bukti autentik bahwa di sini sudah diselenggarakan. Di sini ada MOU-nya, surat keterangan pengabdian masyarakat yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan surat undangannya seperti itu. Sertifikatnya ada 3, saya sendiri di sini Rukmono Budi Utomo, dan di sini ada 2 teman saya. Dan akhirnya berakhir pula untuk kegiatan itu dan presentasi yang sudah saya tampilkan. Gitu. Terima kasih banyak untuk partisipasi dan perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rukmono. Selanjutnya dipersilahkan presenter dari tim 2, Ibu Dr. Niken Prima Puspita. Baik, Ibu, terima kasih. Suara saya sudah terdengar nggih? Sudah terdengar. Saya izin share screen. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang dan selamat sore teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Indo-MS baik itu pusat maupun wilayah. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kegiatan, laporan kegiatan kami yang kami beri judul dengan Model Economic Production Quantity untuk mengoptimalkan siklus produksi hasil hutan bukan kayu di kelompok tani hutan
lingkup wilayah KPH Kota Agung Kabupaten Tanggamus Lampung. Tim pelaksananya ada tim dari Unia dan tim dari Universitas Diponegoro dibantu dengan 5 orang mahasiswa. Judulnya berbeda dengan judul proposal yang kami ajukan karena hasil dari diskusi kami dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Ini ringkasan kegiatannya. Jadi mitranya adalah Kesatuan Pengelola Hutan Kota Agung Utara. Bentuk kegiatannya adalah seminar. Waktu pelaksanaannya 16 Oktober tahun 2023. Tempatnya di Bukit Idaman Gisting, Tanggamus. Secara offline kami lakukan. Kemudian lama kegiatannya 2 jam. Orientasi pengabdiannya adalah kemasyarakatan dan kewirausahaan. Kemudian mahasiswa yang kami libatkan 5 orang. 2 orang dari Undip datang langsung ke Lampung. Kemudian jumlah peserta hadirnya adalah staf penyuluh lapangan yang biasa terjun langsung dengan UMKM, kemudian masyarakat di sekitar wilayah Kota Agung, di wilayah lingkup hutan di wilayah Kota Agung, 13 orang, kemudian wilayah Indo-MS yang terlibat ada di Jateng dan Sumatera bagian selatan. Luarannya sudah diterbitkan di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Tabikpun volume 4 nomor 3 November 2023. Jadi awalnya, jadi tahun lalu kami juga mendapatkan hibah Indo-MS Mengabdi Negeri dengan kerjasama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Sudah ada tanda tangan juga selama 5 tahun dengan Fakultas Sains dan Matematika. Kemudian setelah itu kami melakukan kesepakatan kerjasama ini, dan setelahnya kemudian menyelesaikan Indo-MS Mengabdi pertama kami tahun 2002 kemarin. Masukan dari Bapak Ibu di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung saat itu masih di Bandar Lampung, masih di pusat, kami belum sampai ke wilayah. Kemudian ada masukan bahwa yang kami sampaikan sepertinya belum kurang cocok dengan apa yang ada di Lampung, karena sekarang hutan di Lampung kayunya sudah habis semua. Yang tahun lalu kami fokusnya ke hutan kayu, jadi hutan kayu, sekarang kami fokus ke hasil hutan non kayu berdasarkan masukan dari Bapak Ibu yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Sebelumnya juga setelah dilakukan kerjasama penelitian antara tim mahasiswa dan dosen di Departemen Matematika Undip melalui hibah di FSM PPM FSM Undip tahun 2023 dengan judul yang berkaitan dengan pengelolaan siklus kopi Lampung dengan menggunakan aplikasi ruang vektor atas lingkungan bilangan bulat. Lalu tahun 2023 ini kami melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan di tahun 2022. Materi kegiatannya adalah model economic production quantity. Kami mengoptimalkan hasil hutan non-kayu. Kenapa tadinya kami emping jengkol? Karena terakhir itu yang kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Utara itu baru saja memanggil wilayah sekitar, Bapak Ibu wilayah sekitar hutan provinsi yang di bawah KPH Kota Agung Utara, sedang diberikan seminar masalah pengelolaan jengkol menjadi emping jengkol, tapi ternyata diminta untuk yang lebih umum saja agar semuanya bisa mencakup semua produk yang bisa dihasilkan dari hasil hutan non kayu. Ini materi hutannya adalah meminimumkan. Jadi modelnya model optimasi tentang economic production quantity. Kami meminimumkan jumlah produksi dalam satu siklus panen kopi Lampung. Di sini ada materi yang kami sampaikan, kemudian juga ini model optimasinya. Fungsi tujuannya adalah TC sebagai total cost, meminimumkan biaya persiapan produksi per siklus, biaya persiapan, biaya produksi, dan biaya penyimpanan. Kemudian ini juga materinya, dan ini juga hasil sampai pada yang kita kerjakan di kampus, pada akhirnya kami sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman di lingkup wilayah KPH Kota Agung Utara bahwa Q-Star ini adalah jumlah produksi optimal untuk bisa kita terapkan dari panen biji kopi Lampung sampai produksinya ke serbuk sampai bubuk kopi Lampung. Kemudian catatan yang kami lihat di sini bahwa kami melakukan kerjasama antar 3 instansi, yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Lampung, dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Ini lebih dekat lagi ya, lebih dekat ke lapangan lagi, lebih dekat ke tempat taman kopi atau tempat penanaman kopi Lampungnya. Kemudian 13 orang staf penyuluh lapangan KPH Kota Agung sudah datang, dibuka oleh Bapak Akmal Junaidi sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FMIPA Lampung, serta Bapak Kepala UPTD KPH Kota Agung Utara Lampung, Bapak Bapak Kota, ya benar,
Kepala UPTD KPH Kota Agung Utara Lampung, Kabupaten Tanggamus, hasil kegiatannya. Jadi kami melakukan diskusi setelah kami menyampaikan apa yang kami biasa kerjakan di kampus, lalu kami sampaikan, masih ada tanggapan dari Bapak Ibu penyuluh lapangan yang biasanya langsung terjun ke lapangan. Jadi ternyata model EPT yang klasik yang biasa kita kerjakan di kampus, itu di tempat kuliah itu kurang cocok, karena masih kurang cocok dengan yang bagaimana kita bisa yang biasanya beliau-beliau kerjakan di lapangan, karena yang biasanya kita modelnya deterministik, kemudian juga biayanya harus rapi, semua harus rapi. Kalau model matematika itu kan harus rapi semuanya, ternyata nggak bisa seperti itu, sehingga nanti kalau misalkan seperti ini, bagaimana pada akhirnya malah jadi peluang baru untuk lebih dekat lagi ke lapangan lagi, karena yang paling utama itu adalah Bapak dan Ibu staf penyuluh lapangan mengatakan bahwa belum bisa menghitung biaya penyimpanan dengan baik, kemudian belum bisa juga ya karena penyimpanannya biasanya atau biaya produksinya itu diurus sama anak istrinya sendiri, jadi nggak tercatat. Kalau kita kan harus sekian dalam satu periode perencanaan. Kalau di lapangan tidak bisa demikian, biasanya dibayar dengan ucapan terima kasih ya, terima kasih sudah dibantu. Nah, kalau kita kan nggak bisa, kalau di matematika kan nggak bisa. Jadi ini yang harus kita antisipasi. Jadi kemudian kami lanjutkan lagi. Jadi di sini sama halnya dengan kegiatan Indo MS Mengabdi Negeri tahun 2022 dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memperbolehkan adik-adik mahasiswa dari Departemen Matematika Undip dan Matematika Unila untuk dapat melakukan magang riset dan praktek kerja lapangan di kantor UPTD hutan di kawasan Provinsi Lampung. Kemudian juga ada luaran berupa artikel di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Tabikun volume 4 nomor 3 November 2023. Terima kasih sekali untuk Indo MS yang telah memfasilitasi ini. Jadi di sini kami melaporkan dana yang sudah kami gunakan, dana dari Indo MS 3 juta, kemudian karena dari Lampung kami membawa 4 orang, 2 dosen dan 2 mahasiswa dengan biaya yang 3 juta itu kurang cukup, sehingga kami harus cari lagi dari mana tambahan biayanya. Kami menggabungkan dengan biaya dari hibah yang diberikan oleh fakultas, sehingga bisa mencapai atau memenuhi apa yang kami butuhkan, dana yang kami butuhkan. Jadi kami menyelenggarakan 2 kegiatan di Lampung sehingga bisa tercukupi. Jadi ongkosnya bisa tercukupi. Jadi di sini kalau 1 orang saja itu harus pulang pergi harus 1 juta soalnya. Kalau 4 orang jadi sekitar 4 juta ya, 4 jutaan. Belum lagi untuk menyimpan atau untuk melakukan penyewaan tempat dan catering dan lain-lain, sehingga alhamdulillah masih bisa tercukupi untuk biaya yang diberikan oleh kami. Ini referensi yang kami gunakan, dan ini kalau misalkan mau ditampilkan videonya, kami tampilkan Bu Rina bagaimana? Atau Bu Ida? Waktunya sudah kurang 2 menit. Berapa Oke. lama videonya? Videonya 3 menit, nanti diputus tidak apa-apa. Ya, silakan. Oke. Kalau saya agak lama, saya sudah bisa terlihat atau belum, guys, videonya? Belum terlihat. Oke, sebentar. Sudah bisa terlihat atau belum, guys, Bu Ida dan Bu Rina? Sudah. Oke, ya. Terima kasih. Belum tahu dia.
Mohon maaf, Bu Niken, waktunya sudah Oke, habis. ya terima kasih. Terima kasih Bu Niken Oke, atas terima kasih sama-sama Bu presentasinya. Ida. Bu Ria. Kita lanjutkan dengan presenter ketiga, Bapak Dr. Sarifudin MSI. Pak Dr. Syarifudin MSI akan diwakili oleh saya. Apakah Oh ya, diperkenankan? diperkenankan. Silakan Ibu. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Presiden IndoMS dan beserta para pimpinan di IndoMS, kemudian yang saya hormati pula Ketua Panitia maupun seluruh jajaran Panitia Diseminasi Penerima Hibah IndoMS Mengabdi 2023, yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen yang pada hari ini hadir dalam agenda siang hari ini. Mohon izin saya, Konita Protayun, akan mewakili tim kami dengan Ketua Bapak Dr. Syarifudin MSI untuk mempresentasikan dan mendiseminasikan hasil pengabdian oleh tim kami. Dan mungkin agak berbeda sedikit, jadi kami akan mengawali dengan video terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Sudah. Jadi kita sekarang ada kuliah tamu, dan ini adalah video kegiatan tersebut. Ini adalah hari H pelaksanaan kegiatan pengabdian.
pengabdian kepada masyarakat dalam skema Indo MS. Mengabdi 2023 Bersama jurusan matematik FMIPA Pusat Pelawarman dengan Departemen Matematika FMIPA Universitas Gadjah Mada dengan tema peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran matematika dan statistika melalui aplikasi GeoGebra dan RStudio Cloud untuk MGMP Matematika SMA MA Kota Samarinda. Merupakan satu kegiatan yang sangat membuka wawasan bagi guru-guru. bagi saya kegiatan dibutuhkan Aplikasi juga guru sehingga ketika di Kota Universitas Pelawarman Samarinda semakin bergerak maju, sangat berguna. Mudah-mudahan universitas bermanfaat bagi guru-guru semuanya. Terima kasih. Universitas Pulau Warman Menawa. Sukses. Unmul UGM sukses. Matematika hebat. Matematika mantap. Ya, terima kasih Bu. Waktunya tinggal 3 menit ya Bu. Ya, terima kasih banyak. Dan ini kami sekilas saja, ini adalah kegiatan pengabdian kami, yaitu peningkatan kompetensi guru dalam pelajaran matematika dan statistika melalui aplikasi GeoGebra dan RStudio Cloud untuk MGMP Matematika SMA MA Kota Samarinda. Dan kami sangat berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang bergabung dalam tim. Di sini ada Bapak Dr. Syarifuddin Universitas Mula Warman di Kalimantan Timur, termasuk saya juga, dan Ibu Hardina. Kemudian dari UGM ada Ibu Dr. Indarsi, Ibu Dr. Solihatun, dan Bapak Uha Isnaini. Selain itu, kami juga berterima kasih atas partisipasi dan sangat dukungan besar baik dari Bapak Ibu yang juga menjadi pemateri. Di sini ada Prof. Dr. Sriwahyuni, Bapak Dr. Gunardi, Bapak Dr. Aditya Roni, kemudian Bapak Muhammad Fahruli dari Universitas Gadjah Mada, serta dari Universitas Mula Warman sendiri ada 3 narasumber lainnya. Adapun untuk latar belakangnya adalah bahwa pembelajaran di bidang matematika perlu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengatasi tantangan di era digital, sementara permasalahan yang dialami oleh mitra kami adalah keterbatasan pemanfaatan teknologi tersebut. Dan sebagai landasan untuk kegiatan pengabdian ini adalah perjanjian kerjasama baik antara FMIPA Universitas Mula Warman dengan FMIPA Universitas Gadjah Mada, juga perjanjian kerjasama antara FMIPA Universitas Mula Warman dengan MGMP Matematika SMA MA Kota Samarinda. Dan adapun untuk perealisasian dari kegiatan tersebut tentu saja bermula dari inisiasi yang sudah dilaksanakan sejak bulan 6, dan alhamdulillah kami lakukan diskusi juga dengan MGMP di bulan 9 sehingga dapat terlaksana di bulan 10. Adapun untuk kegiatannya adalah sebagaimana telah disampaikan pada video dan dihadiri oleh 40 peserta. Peserta terlebih dahulu mengikuti pretest dan juga post-test, dan untuk hasil dari pretest dan post-test diberikan pada slide yang ini. Nah, ini kita dapat melihat bahwa ketika pretest ini terdapat banyak soal yang belum bisa dijawab benar oleh peserta, akan tapi setelah post-test terjadi peningkatan yang signifikan, sehingga apabila kita lihat hasil analisis statistikanya berikut adalah histogramnya, dan kemudian dengan uji beda rata-rata kita peroleh bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara perolehan nilai tes awal sebelum mendapatkan pelatihan dan sesudah mendapatkan pelatihan. Demikian juga untuk hasil pretest dan post-test untuk software RStudio Cloud. Ini juga kita dapat melihat persebaran warna merah yang menandakan peserta belum dapat menjawab dengan benar. Dan setelah dilakukan pelatihan, terdapat perbedaan yang ini juga sudah dibuktikan dengan uji T, yang hasil kesimpulannya adalah terdapat perbedaan rata-rata. Adapun untuk keluaran, yang pertama yaitu laporan, dan kemudian juga sudah kita publikasikan lewat YouTube. Jadi video tadi secara lengkapnya dapat Bapak Ibu saksikan via YouTube. Dan kemudian sudah kami publikasikan juga 2 jurnal pengabdian, dan ini adalah laporan pendanaan kegiatan kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Indo MS yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada FMIPA Universitas Mula Warman serta Departemen Matematika Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada yang telah mewujudkan dan merealisasikan kegiatan pengabdian yang dampaknya dirasa sangat bermanfaat bagi rekan-rekan guru SMA Matematika yang tergabung dalam MGMP Kota Samarinda. Mungkin demikian yang dapat kami presentasikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas presentasinya. Tiga tim telah melakukan presentasi untuk kegiatan Hibah Indo MS Mengabdi Negeri tahun 2023. Ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Dipersilahkan, adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Silahkan menyebutkan nama, kemudian ditujukan kepada tim yang mana, tim pertama, kedua, atau ketiga pertanyaannya. Silahkan Bu Indarsi. Ya, terima kasih Bu Ida. Ini yang pertama untuk timnya Pak Rukmono ya. Jadi tadi kan disampaikan bahwa untuk memotret objek tadi itu kan membutuhkan alat-alat maupun laptop yang punya spesifikasi tertentu seperti itu ya. Nah, itu bagaimana dengan tadi kan audiennya Bapak Ibu guru ya. Jadi tanggapan dari Bapak Ibu guru misalkan mereka keberatan atau tidak dengan harus menggunakan alat-alat seperti itu gitu. Nah, kemudian yang kedua untuk timnya Bu Niken. Nah, untuk model EPG itu kan memang itu di dalam asumsinya kan itu continuous ya, artinya itu ada reproduction yang itu secara kontinu maupun redimannya seperti itu. Nah, kalau terkait dengan hasil yang hasil dari perkebunan gitu ya, atau hasil panen gitu, itu kan tentunya tidak kontinu, artinya ditanam dulu gitu ya, baru pada suatu saat akan panen seperti itu. Nah, ya jelas karena asumsinya tidak dipenuhi kan nggak nggak bisa dipaksakan seperti itu ya untuk menggunakan model EPG. Nah, ini masukan aja. Jadi kalau di dalam apa itu ya terkait dengan tanaman kemudian menghasilkan, nah itu lebih cocoknya itu model ini pola tanam. Kan kita ketahui bahwa apa itu di tanaman itu kan produksinya kan tidak selalu konstan, artinya yang begitu pertama panen nanti berikutnya dan seterusnya kan terjadi penurunan produksi, bahkan nanti suatu saat memang harus tanamannya harus diganti seperti itu. Nah, artinya itu bisa dimodelkan menjadi model program linier, artinya bagaimana mengatur pola tanamnya seperti itu. Nah, itu masukan saja untuk timnya Buniken. Untuk timnya Mbak Konita, komentarnya videonya keren, itu aja deh. Terima kasih Bu Ida. Ya, terima kasih Bu Indarsi. Silakan monggo Pak Rukmono untuk menanggapi. Ya, terima kasih banyak Ibu Dr. Indarsi atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi pada intinya itu untuk membuat augmented reality itu dibutuhkan satu laptop. Nah, kemudian yang kedua alat pembacanya. Nah, alat pembacanya itu dapat berupa smartphone dengan menggunakan kamera, jadi smartphone ada kameranya, atau webcam, atau kamera virtual reality, salah satu. Nah, kemudian untuk membuatnya itu menggunakan laptop yang di dalamnya sudah terinstall software untuk membuat augmented reality objeknya itu, objek augmented reality-nya. Nah, software itu tadi Vuforia Engine sama yang satunya lagi. Nah, itu jadi yang saya tampilkan tadi itu ada kamera macam-macam, itu merupakan alat-alat yang dapat digunakan. Nah, untuk di lokasi itu hanya digunakan laptop dengan kamera di HP gitu. Jadi laptop ada, kemudian laptop untuk membuat objek yang mau ditampilkan, nanti objek itu sudah ada hasilnya berupa seperti QR code seperti itu. Nah,
QR code itu nanti baca dengan kamera yang ada di HP tersebut. Jadi itu di-scan dengan kamera yang ada di HP seperti itu. Jadi tidak membutuhkan peralatan yang mahal gitu. Pada intinya hanya menggunakan laptop yang ada softwarenya, dan softwarenya itu free meskipun itu besar kapasitasnya seperti itu. Dan membaca daripada objek yang sudah dibuat itu menggunakan kamera dari HP seperti itu, Bu Indarsi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rukmono. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari saran Bu Indah untuk tim 2? Dari saya, maksudnya dari Ya, mau Bu menanggapi Indarsi, oh dari gitu, Bu oh Indah, iya. nggih. Bu Indarsi, nggih Ya, ya, Bu Bu Indarsi. Indarsi, nggih, oh iya. Bu Indarsi, nggih, ini yang kami kelola bukan tanamannya, memang hasil hutan non kayunya. Jadi memang asumsinya itu yang kita punya, kita sudah punya anunya dulu, bahan bakunya, sudah punya bahan bakunya. Jadi bukan dari tanamannya, bukan dari tanaman, tapi sudah punya biji kopinya. Biji kopinya lalu diproduksi menjadi bubuk kopi, dari biji kopi ke bubuk kopi. Tapi nanti kami kami tetap terus belajar, tetap terus akan belajar menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan, karena kemarin juga aku masih ada diskusi antara kami dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Ngoten nggih, Bu Ida. Oh, nggih. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Saya kira ternyata hanya satu penanya saja sudah memakan waktu 4 menit. Jadi saya kira saya cukupkan untuk sesi tanya jawab. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa bertanya japri kepada para pemateri. Saya kira begitu saja, dan kita mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan seluruh timnya untuk sesi pertama. Kita beri aplaus buat pemateri sesi pertama. Terima kasih semuanya. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini ada 3 presenter juga, yaitu Bapak Muhammad Fauzi, kemudian Ibu Cecilia Novianti, dan satu lagi Ibu Tita Nuril Istiqomah. Masing-masing akan presentasikan selama 10 menit. Kepada tim 4 dipersilahkan untuk menampilkan presentasinya. Silahkan. Baik, terima kasih. Terdengar suara saya, nggih, Bapak Ibu? J, terdengar Pak. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya pribadi ucapkan dan tim ucapkan kepada tim dari Indo MS yang sudah memberikan layanan pengabdian untuk kami dosen-dosen yang ada di Indonesia, khususnya saya pribadi di Lumajang, Jawa Timur, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah kami laksanakan di Lumajang, Jawa Timur. Peningkatan TPAK guru matematika SMK melalui pelatihan dan pendampingan pembuatan media pembelajaran digital, yakni Canva dan MathCityMap. Tim pelaksananya saya sendiri, Muhammad Fauzi. Yang kedua, Bapak Dr. Puguh Wahyu Prasetyo. Yang ketiga, Bapak Lukman Jafar Sodik, SPD MPD. Di sini ada 2 institusi, Bapak Ibu. Yang pertama saya, nomor 1, tim pelaksana 1 dan 3 ini adalah dari STKIP PGRI Lumajang, Jawa Timur. Kemudian Bapak Dr. Puguh Wahyu Prasetyo ini dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Baik, latar belakang yang kami ambil guru matematika di SMK Kabupaten Lumajang ini belum mengenal yang dinamakan MathCityMap. Yang kedua, belum maksimal penggunaan media berupa Canva.
dua poin ini hasil diskusi kami tim dengan Ketua MGMP Matematika SMK di Kabupaten Lumajang. Sehingga untuk mengatasi hal itu kami mengadakan pelatihan dan pendampingan kepada guru-guru SMK di Kabupaten Lumajang, guru matematika. Nah, mitranya MGMP Matematika SMK di Kabupaten Lumajang. Lokasi kegiatan yang kami laksanakan ini online Bapak Ibu, berupa Zoom meeting. Mitranya MGMP Matematika SMK di Kabupaten Lumajang. Nah, kenapa kok online atau Zoom meeting? Karena dua pemateri Canva maupun Map City Map ini kami ambil, tim ambil berdasarkan track record beliau. Yang pertama adalah nanti saya tampilkan videonya, adalah Duta Rumah Belajar Jawa Timur yang nantinya memaparkan Canva-nya. Kemudian untuk Map City Map ini dari Universitas Ahmad Dahlan. Nah, tentunya jauh, ya, Bapak Ibu. Makanya kami berinisiatif kegiatan PKM dilaksanakan online atau Zoom meeting. Kemudian luaran kegiatan PKM Indo MS ini ada 3 berita yang kami muat di Lumajang 1. Nah, ini adalah platform atau website resmi Lumajang yang alhamdulillah sudah bekerja sama dengan STKI Lumajang. Kemudian yang kedua artikel berupa jurnal PKM Abdi Pancamarga, dan ini belum terbit namun kami sudah mendapatkan LOA-nya, nanti saya tampilkan. Kemudian video kami unggah di YouTube Prodi Pendidikan Matematika. Tadi berita, sebentar ya Bapak Ibu. Nah ini masih tampil gih Bapak Ibu? Masih, Pak, Oh, tapi alhamdulillah. sudah slide terakhir. Sekian, terima kasih. Oh, mohon maaf, mohon maaf. Ini sebentar, Bapak Ibu, kok gangguan ya? Hmm, Bentar. Ada kendala, Pak? Ya, Bapak, Ibu ngapunten, mohon maaf sebentar, ini ada sedikit trouble mau menampilkan luaran yang sudah kami publish. Bentar, Ki. Artikelnya ya, Pak? Sudah tampil, Bapak? Sudah, Pak. Nah, ini yang berita yang saya pribadi sampaikan tadi di Lumajang 1 adalah website resmi di Lumajang 1. Ini hasil PKM Hibah Indo MS yang sudah kami unggah di websitenya Lumajang 1. Kemudian untuk LOA-nya ini dari Jurnal Abdi Pancamarga. Kemudian videonya. Nah ini, mohon izin saya menampilkan video yang berdurasi kurang lebih 3 menit. Insya Allah cukup Ya. sampai akhir presentasi.
Tidak ada suaranya ya, Pak? Sebenarnya ada, Ibu. Itu Nggak ada, keluar ya? inggih. Jadi nggak apa-apa. Itu kan bukti, bukan potongan foto-foto, melainkan adalah beberapa video yang sudah kami seleksi. Itu kan menunjukkan video, tapi sepertinya suaranya ini. Mohon maaf. Injih, Nggih. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Injih, mohon maaf, Ibu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari tim keempat, insya Allah. Tim keempat, mungkin ada saran atau masukan dari Bapak Ibu nantinya, insya Allah kami bisa menjadi perbaikan untuk PKM yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Fauzi. Selanjutnya dipersilakan Ibu Cecilia sebagai presenter untuk tim yang kelima. Oke, siap Bu. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore. Izin share screen. Bapak Ibu izinkan saya menampilkan videonya duluan untuk presentasi kali ini. Halo semuanya, selamat datang di workshop implementasi kurikulum MGMP Matematika di NTT. Let's enjoy this video. Oke, jadi workshop hari pertama kami dimulai dengan acara pembukaan dan sambutan. Sambutan pertama dari Bapak Edmundus Lopo SPD, selaku Ketua MGMP Matematika di BTU. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Kaprodi S2 Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma, Ibu Dr. Kateriana Eni Nurwaningtyas. Setelah itu, kegiatan workshop ini dibuka oleh Ibu Kaprodi Pendidikan Matematika Universitas Unhol, Ibu Cecilia Novianti Salsinya SSI MS. Hari ini 17 September 2023, kegiatan workshop implementasi kurikulum merdeka saya buka secara resmi. Terima kasih. Setelah itu dilanjutkan dengan pengenalan LMS oleh Ibu Eni Murwaningtyas, di mana LMS ini akan digunakan oleh peserta workshop untuk mengirimkan tugas yang diberikan. Dilanjutkan dengan materi pertama, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang dibawakan oleh Bapak Dr. Marcelinus Andi Ruthito SPD, di mana dalam penyampaian materi ini ada sesi diskusi bersama para peserta workshop. Saya tanya ke guru SMA-nya, saya bilang bagaimana. Oke, materi kedua yaitu pembelajaran terintegrasi dibawakan oleh Bapak Dr. Hongki Juli MSI. Dalam penyampaian materi ini juga ada sesi diskusi bersama para peserta workshop. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran terintegrasi, Bapak Ibu? Yang menjadi tantangan tersendiri bagi guru adalah sarana prasarana. Menurut saya kita bisa menggunakan
Oke, workshop hari pertama sudah selesai. Pada hari yang kedua, dimulai dengan materi pertama yang dibawakan oleh Bapak Stanislaus Amsikan SPD MPD dan Ibu Celestina Nahak SPD MPD dengan materi pengelolaan pembelajaran inovatif PBL dan PJBL, di mana dalam penyampaian materi ini juga ada sesi diskusi bersama para peserta workshop. Maka saya langsung kepada implementasinya. Dilanjutkan oleh materi kedua yaitu pemanfaatan teknologi pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Cecilia Novianti Salsinya SSI MSc dan Ibu Hendrika BT SPD MPD, di mana dalam penyampaian materi ini terdapat diskusi tentang penggunaan aplikasi GeoGebra. Titik potongnya atau nilai X dan Y-nya. Di sini Setelah itu dilanjutkan dengan materi yang ketiga yaitu analisis CP, TP, ATP, dan modul ajar yang dibawakan oleh Ibu Dr. Katariana Eni Murwani Tias. Di mana dalam materi ini juga ada sesi diskusi dan sharing dari peserta workshop tentang analisis CP, TP, ATP, dan modul ajar. Oke semuanya, workshop hari kedua ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu videonya. Izin share untuk PowerPoint kami. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Ibu. Oke, terima kasih. Saya Cecilia Novianti Salsinya izin menyampaikan hasil pengabdian kami. Judulnya adalah Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka, Pembelajaran Berdiferensiasi dan Penyusunan Perangkat Ajar yang Inovatif untuk MGMP Matematika Wilayah Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan pengabdian ini adalah hasil kerjasama antara Indo-MS, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan Universitas Timur Nusa Tenggara Timur. Secara pribadi, melalui kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Indo-MS yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga bisa melakukan pengabdian dari ujung timur Indonesia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, pengabdian ini dilatar belakangi karena implementasi kurikulum merdeka sementara sedang berjalan, sementara tidak bisa dipungkiri bahwa kami di wilayah Nusa Tenggara Timur mengalami kendala yang cukup signifikan. Yang pertama adalah pemahaman mengenai implementasi kurikulum merdeka sendiri, mengenai pembelajaran berdiferensiasi, pengembangan perangkat ajar yang inovatif, pembelajaran terintegrasi, dan beberapa hal terkait kurikulum merdeka yang secara wawasan guru-guru di Nusa Tenggara Timur itu pemahamannya belum sama seperti yang berada di wilayah Jawa. Kira-kira seperti itu. Sehingga salah satu cara atau respons kami untuk mengatasi masalah ini adalah mengadakan workshop implementasi kurikulum merdeka yang berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi, dan pengembangan perangkat ajar yang inovatif. Yang berikut adalah beberapa hal yang kami lalui. Metodenya adalah yang pertama melakukan observasi. Yang kedua adalah membicarakan terkait kegiatan pengabdian karena kebetulan kami berada di wilayah Nusa Tenggara Timur, sementara pemateri yang lain berada di wilayah Yogyakarta, yaitu Universitas Sanata Dharma. Yang berikut adalah pelaksanaannya. Kegiatan pengabdian ini terlaksana selama 2 hari, yaitu tanggal 17 November sampai 18 November 2023, yang pelaksanaannya dilakukan secara daring, lebih tepatnya hybrid. Jadi guru-guru MGMP hadir di Universitas Timur dan Bapak Ibu dosen Sanata Dharma berada di Yogyakarta. Pelaksanaan pengabdiannya sama seperti video yang tadi sudah terpampang atau sudah saya tampilkan, sehingga saya tidak mengulang lagi di sini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita langsung ke luaran yang kami janjikan. Luaran yang kami janjikan adalah publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi Sinta 1 sampai dengan 5. Sebenarnya yang kami janjikan adalah in review, tetapi alhamdulillah jurnal kami sudah terbit di Jurnal Martabe terakreditasi Sinta 4. Yang berikut adalah kami juga menjanjikan publikasi pada media online YouTube
publish, tapi sekarang dalam proses editing, mungkin akan publish beberapa hari lagi, akan digabungkan dengan video yang baru saja kami sajikan. Yang berikut adalah luaran tambahannya. Kegiatan pengabdian ini untuk menambah wawasan yang mendalam tentang kurikulum Merdeka di MGMP Wilayah Timur Tengah Utara dan telah terlaksana. Dan dari pengabdian ini juga kami memperoleh jejaring kerjasama karena kebetulan Universitas Sanata Dharma adalah alma mater saya, sehingga jejaring kerjasamanya sudah terjalin antara UNIR dan Universitas Sanata Dharma sambil memperkenalkan Indo-MS di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya TTU, karena menurut Ketua MGMP, baru kali ini ada pemateri-pemateri di MGMP dari wilayah-wilayah luar Nusa Tenggara Timur. Terima kasih untuk Indo-MS. Yang berikut adalah ini hasil luaran kami terbit pada Jurnal Martabe volume 7 nomor 1 tahun 2024 bulan Januari bulan lalu. Yang berikut secara umum hasil workshop kami adalah menambah wawasan. Hal itu dikemukakan oleh Ketua MGMP sendiri bahwa dari penjelasan Bapak Ibu dosen Unimor dan Bapak Ibu dosen yang ada di Universitas Sanata Dharma, mereka menjadi lebih paham terkait pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran terintegrasi, yang akan mereka pakai sebagai referensi untuk melaksanakan pembelajaran khususnya implementasi kurikulum Merdeka Belajar di sekolah masing-masing. Yang berikut adalah di pengabdian ini juga kami menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk menyusun CP, menyusun ATP, menyusun TP, modul ajar yang inovatif bagi guru-guru, dan diakhiri dengan memberikan tugas. Jadi Bapak Ibu Guru kami berikan tugas untuk menyusun CP, TP, dan ATP, dan alhamdulillah mereka sudah bisa mencoba untuk menyusunnya sesuai dengan perangkat atau sesuai dengan ketentuan dari kurikulum Merdeka, dan sudah mungkin sudah diterapkan pada semester ini atau semester depan di sekolah masing-masing. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kegiatan workshop yang kami berikan ini adalah kegiatan yang memungkinkan pemberian wawasan kepada Bapak Ibu Guru lebih dekat, karena selama ini untuk mendapatkan pemateri yang berasal dari luar Nusa Tenggara Timur lumayan susah, sehingga melalui kegiatan Indo-MS ini, melalui dimediasi oleh Universitas Timor, kegiatan workshop ini boleh berjalan dan menjadi media yang sangat bagus untuk percepatan atau katalisasi informasi dari Jawa ke kami yang ada di Nusa Tenggara Timur, sehingga wawasan yang kita punya setidaknya tidak berbeda jauh meskipun kami berada di wilayah ujung timur Indonesia. Kira-kira itu saja dari saya. Selamat sore dan terima kasih untuk kita semua. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya adalah tim yang ke-6. Ibu atau Mbak Tita Nuril Istiqomah, silakan. Sebelumnya suara saya sudah terdengar, Bu? Ya, sudah terdengar, tapi belum terlihat slide-nya. Ya, sebentar. Baik, untuk slide-nya apakah sudah terlihat? Bentar, belum. Mungkin dalam proses. Ya, sudah terlihat, Mbak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Tita Nuril Istiqomah sebagai perwakilan dari tim saya untuk memaparkan hasil laporan kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul Bermain Pesan Rahasia menggunakan aritmatika modular bersama Komunitas Harapan Semarang. Tim saya terdiri dari mahasiswa dari 2 universitas. Yang pertama dari Universitas Diponegoro, terdiri dari saya sendiri, Tita Nuril Istiqomah, selanjutnya ada rekan saya, Abdil Belami Thomas, dan juga Sufi Nuralesa. Untuk Mbak Hajrah Nabila Fitri dan juga Mbak Isma Harini Umat Ternate berasal dari Universitas Hairun. Untuk kegiatan kami, kegiatan pengabdian kami bermitra dengan Komunitas Harapan Semarang.
Bentuk kegiatannya yaitu berupa pengajaran matematika. Di sini kami mengambil topiknya itu kriptografi. Tanggal pelaksanaannya yaitu tanggal 6 Oktober 2023 bertempat di Base Camp Komunitas Harapan di daerah Kauman Raya, Kota Semarang. Kegiatan terlaksana pada pukul 15 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Orientasi pengabdiannya kemasyarakatan dengan total biayanya Rp2 juta. Jumlah peserta yang hadir yaitu 30 peserta dan wilayah Indo-MS yang terlibat yaitu Indo-MS DIY Jateng dan juga Maluku. Untuk latar belakangnya sendiri, menurut Organization for Economic Cooperation and Development yang telah melakukan survei pada tahun 2019 dalam program for International Student Assessment atau PISA, Indonesia berada pada peringkat 62 dari 72 negara ASEAN berdasarkan kualitas pendidikan. Selain itu, dalam laman web kemendikbud.co.id, menurut OECD, di bidang matematika, sekitar 71% siswa tidak mencapai tingkat kompetensi minimum dalam mata pelajaran tersebut. Siswa-siswi cenderung kesulitan memecahkan masalah dengan menggunakan matematika. Oleh karena itu, banyak sekali komunitas-komunitas yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu Komunitas Harapan Semarang yang aktif bergerak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah Kauman Semarang. Anak-anak di bawah naungan Komunitas Harapan Semarang berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga beberapa dari mereka bahkan tidak melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan, memberikan dampak positif terhadap kemampuan matematika anak-anak di Komunitas Harapan Semarang. Selanjutnya, kegiatan ini awalnya kami berkoordinasi terlebih dahulu dengan Komunitas Harapan Semarang terkait tawaran kerjasama pada tanggal 7 Juli, dan setelah disepakati maka diadakan penandatanganan pernyataan kesediaan sebagai mitra pada tanggal 8 Juli 2023. Setelah itu, kami tim pengabdian dari Universitas Diponegoro dan juga Universitas Hairun mengajukan proposal, dan setelah disetujui, kegiatan dapat terlaksana dengan dana yang diberikan oleh Indo-MS. Sebelum hari H pelaksanaan, dilakukan beberapa kali pertemuan secara online untuk membahas rangkaian kegiatan, jadwal, dan tempat kegiatan. Kegiatan terlaksana pada tanggal 6 Oktober 2023. Diadakan pula evaluasi bagi peserta dengan dilakukan sesi games terkait materi kegiatan yaitu kriptografi. Berikut materi yang disampaikan mengenai kriptografi. Di sini ada pengertian dan juga istilah-istilah dalam kriptografi. Kriptografi yang kami gunakan yaitu kriptografi sesar Cipher. Berikut materinya. Di sini ada proses enkripsi dan juga proses dekripsi. Kami mengemas materinya tentu saja dengan lebih sederhana agar lebih mudah dipahami oleh peserta. Hasil kegiatan yaitu peserta antusias untuk belajar kriptografi dan bermain pesan rahasia bersama tim pengabdian. Peserta kegiatan pengabdian masyarakat dapat melakukan proses enkripsi dan dekripsi sesuai materi dari narasumber. Setelah itu, hasil pengamatan yang kami lakukan diperlukan pendampingan lebih lanjut kepada para peserta agar pemahaman matematika menjadi lebih baik. Dan kami juga memperoleh artikel pengabdian masyarakat dari kegiatan ini yang akan disubmit pada jurnal PKM Kabikun. Untuk saat ini, draftnya masih proses revisi. Selanjutnya, untuk laporan dana, kami mendapatkan dana sebesar Rp2 juta, dan untuk laporan pengeluarannya seperti yang tertera pada layar. Sebagai penutup, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Bermain Pesan Rahasia menggunakan aritmatika modular bersama Komunitas Harapan Semarang telah terlaksana dengan lancar pada 6 Oktober 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang antusias belajar dan bermain bersama narasumber yaitu Dr. Niken Prima Puspita. Dari beberapa kendala yang tim pengabdian hadapi saat kegiatan, kami menyarankan untuk kegiatan berikutnya, panitia dan mitra lebih mengkondisikan peserta mengingat usia peserta masih 5 hingga 15 tahun. Selain itu, diharapkan mitra lebih menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan agar lebih banyak peserta yang dapat bergabung. Untuk selanjutnya akan ditampilkan video kegiatan. Berikut Bapak Ibu dari
kegiatan pengabdian kami. You said we must be doing it wrong. If we're happy when we're falling apart. When we fight, it's like we're singing a song. When it hurts, it's like a work of art. When it feels like we're crumbling, we don't have to say nothing. We're running, dancing on the edge of us. And there's nowhere I'd rather belong than here by my side. I swear I could see all I wanted in your eyes. When the lights go down, when I'm scared of the dark, when the world gets loud, that's the sign of our hearts. And I know, oh, that nothing can stop me when you say you love me, yeah. Go down, you'll be caught, and just started up in the skies. 'Cause I know, oh, nothing can stop me as long as you love me, yeah. I'm not saying that there's only tonight, but we don't know what tomorrow will hold. So I pray I'll be here for the ride, 'cause I'm not ready to let you go when you're here by my side. I swear I could see all I wanted in your eyes. When the lights go down, when I'm scared of the dark, when the world gets loud, that's the sign of our hearts. And I know, oh, that nothing can stop me when you say you love me, yeah. Go down on the roof of your car, trying to trust my legs, and up in the stars. 'Cause I know, oh, that nothing can stop me as long as you love me, yeah. As long as you love me, as long as you love me, yeah. As long as you love me, as long as you love me, yeah. Lights go down when I'm scared of the dark, and the world gets loud, that's the sign of our hearts. I know, oh, that nothing can stop me as long as you love me, yeah. 'Cause go down, open your heart. Baik, telah ditampilkan video kegiatan kami. Terima kasih kepada Indo MS yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendapatkan hibah Indo MS Mengabdi Negeri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Tita atas presentasinya. Oke, sudah 3 tim mempresentasikan untuk sesi kedua ini. Dipersilahkan yang mau memberikan saran atau bertanya kepada 3 tim yang telah presentasi pada sesi kedua, silahkan. Adakah? Maaf, ini saya tidak bisa melihat yang raise hand. Adakah yang ingin bertanya? Saya ke Mbak Tita ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya ke Mbak Tita itu materinya sama untuk umur yang berbeda-beda begitu? Atau materinya berbeda tergantung umurnya? Iya, untuk kegiatan kali ini materinya sama, Ibu. Jadi mungkin kalau misalnya masih belum masuk ke SD itu masih bermain saja kalau datang ke situ. Tetapi kalau untuk sudah masuk ke SD hingga SMP, mereka memperhatikan materinya gitu. Masih bisa. Oh, gitu. Ya. Gitu. Karena tadi terlihat di videonya kok kayaknya kok umurnya hampir sama semua. Iya. Banyak yang anak kecil juga karena memang terus bermain gitu, bermain bersama. Ya, konsepnya bermain ya. Iya, konsepnya bermain pesan rahasia. Oke. Untuk tim yang pertama dan kedua, adakah yang ingin memberikan pertanyaan?
Mungkin Bu Ida sedikit boleh? aja Bu Ida. Silakan Bu Oh, ya, Rina. Bu. Monggo Bu Rina Oh, dulu. Bu Indasi dulu kayaknya Bu Indasi Bu Rina pertanyaannya dulu, saya tadi ini sudah kok. saya ingin Iya, konfirm Bu Rina, monggo teman-teman Bu yang dari Rina. Timor. Bagaimana Bu Indasi? Monggo Bu Rina dulu. Oh, enggak, saya mohon maaf tadi sempat terputus karena koneksi di sini ya kadang biar begini jadinya. Saya mohon maaf tadi setelah Mbak Cecil ya dari Timor tadi sempat putus ininya koneksinya. Tadi Oh ya, sempat siap. ini Mbak Cecil, tadi ada kendala-kendala untuk ini ya para guru kalau yang sekarang kan MBKM gitu ya Mbak Cecil. Iya, Bu. Pengen dengar kalau di Timor apa sih ya, kalau di Palu kan juga sama sebetulnya begitu. Tetapi apa ya, kesulitan para guru di setiap provinsi kan mungkin beda gitu ya. Nanti kalau misalnya saya bisa dengar dari teman-teman dari Timor, mungkin saya bisa oper cerita ke teman-teman yang depan gitu loh Mbak Cecil. Khususnya untuk yang bagaimana kesulitan mereka untuk yang BKM ini. Oke Bu, izin langsung dijawab aja atau bagaimana? Silakan Bu Cecil untuk langsung menanggapi. Oke Bu, sedikit sharing tentang implementasi kurikulum Merdeka. Eh, Kalau yang saya dengar di Pulau Jawa kan, misalnya kayak pembelajaran berdiferensiasi itu kan, karena kita lihat dari latar belakang kemampuan siswa dan segala macamnya, jadi kegiatan pembelajaran di kelas itu sudah lebih terarah. Jadi misalnya anak-anak dengan gaya belajar auditori dikasih pembelajaran seperti apa dan seterusnya. Nah, untuk guru-guru di wilayah Nusa Tenggara Timur ini, wawasan pembelajaran berdiferensiasinya itu mungkin sudah ada, mereka sudah tahu pembelajaran berdiferensiasi itu apa, tetapi ketika mereka melihat keadaan di kelas dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang beda-beda, action untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu yang mereka masih bingung, masih kurang pemahaman. Ini kira-kira kalau anak kemampuan tinggi dan rendah ini, ketika sekalian kita di dalam kelas dan mau melakukan pembelajaran itu, caranya bagaimana? Karena kita dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan harus memenuhi capaian pembelajaran, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Bu. Untuk implementasi kurikulum merdekanya, kesulitannya lebih ke sumber daya manusianya, Bu. Jadi wawasan-wawasan tentang implementasinya juga masih kurang, kira-kira seperti itu. Ya, kurang lebih di Palu juga begitu ya, Bu. Kalau yang terkait dengan ini, bagaimana menarik masalah nyata? Kalau di perguruan tinggi kan untuk menarik dari masalah nyata menjadi masalah matematika itu kan lumayan ini ya, lumayan ada ruang-ruangnya di mata kuliah. Ya, Nah, kalau di tadi di SD ya, Bu Cecil, MGMP-nya wilayah TTU untuk SMP. Oh, SMP ya. Kalau di Ya. sana di Timor itu bagaimana menarik masalah nyata ke itunya seperti apa gitu? Teman-teman di sini juga mengalami hal yang sama gitu. Maksudnya Ya, sebenarnya memasukkan ke ruang-ruang pembelajarannya gitu loh. Ya, Bu. Sebenarnya di sini untuk keadaannya kayak misalnya di sini kan etnomatematikanya banyak, tentang budayanya banyak dan segala macamnya. Sebenarnya untuk menariknya itu lebih gampang, tapi guru-guru bingung misalnya ketika kita mau melakukan pembelajaran STEM, mereka bingung menggabungkan antara sains, matematika, budaya dan seterusnya, itu agak bingung. Jadi kebanyakan di sini itu kalau implementasi kurikulum tuh masih berada pada ranah merdeka yang paling bawah, Bu, belum ke mandiri berbagi, apalagi ke implementasi kurikulum merdeka utuh. Jadi mereka sementara itu masih mengimplementasikan kurikulum K13 dengan beberapa indikator P5 yang harus jalan. Jadi berada pada indikator yang paling rendah. Sementara untuk implementasi kurikulum merdeka sendiri ya, karena wawasannya itu masih kurang untuk wilayah sini, sehingga mereka kayaknya lebih nyaman untuk tetap menggunakan K13. Makanya melalui kegiatan workshop ini kemarin mereka akhirnya tahu, oh ternyata kurikulum merdeka itu begini, ternyata tidak sesuai yang mereka bayangkan dan seterusnya. Mungkin harapan kami semester ini atau semester depan paling tidak mereka sudah pelan-pelan mengimplementasikan kurikulum ini, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi K13 yang disiasati gitu ya. Ya, K13 yang disederhanakan sehingga ya kira-kira seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya.
Terima kasih Bu Rina. Masih ada sedikit waktu, silakan Bu Indarsi. Ya, terima kasih Bu Ida. Nah, tadi sudah apa? Jadi kalau ke wilayah timur itu kan kalau dari UGM ya khususnya jauh gitu ya. Tapi di sini ada Prof. Sri Wahyuni yang pernah ke sana gitu ya. Tapi Ya, saya pernah ketemu Prof. ya, Sri. tapi audiennya bukan guru-guru ya. Ada juga ya guru-guru ya. Iya, waktu itu ada guru-guru, tapi karena kegiatannya itu kayaknya tidak langsung action, misalnya Oh tentang gitu aplikasi ya. GeoGebra dan Iya. seterusnya, kira-kira seperti itu. Ya, Ya, emang ini kendala jarak ya. Nah, ini ada ya paknya benar. tadi Bu Rina ya, mungkin lebih dekat ya Bu Rina ke sana. Semoga kali berikut Bu Kalau Rina bisa ke sini lah main-main ke kalau Nusa dari Tenggara. orang poin benar Bu Indarsi ya. Tapi masalahnya kalau itu problemnya di koneksitas. Koneksitas contohnya aja sama kasusnya mungkin teman-teman UGM dulu dari dari Samarinda mau ke Banjarmasin kan ke Surabaya dulu ya. Ingat nggak yang zamannya dulu Bu Rini saya tahu. Bu Rini pernah mau dari Samarinda mau ke Banjarmasin atau sebaliknya saya lupa, malah koneksinya harus ke Surabaya dulu baru berangkat lagi ke Kalimantan lagi. Nah, mungkin nanti yang juga begitu. ini Bu Rina yang Juga begitu. skenario ketiganya apa programnya? Yang untuk penghargaan prestasi itu. Oh, itu ya. Ya, ya mungkin Kalau nanti dari divisinya Bu Hilda kan ada ini ya, mendatangkan apa ya, profesor Bu. itu ya. Di pengadilan juga ada BTA sebetulnya kan, bantuan Ada tenaga juga ahli. ya. Ada yang skemanya pengadilan itu ada yang BTA bantuan tenaga ahli itu. Iya. Ya, cuma mudah-mudahan saya berharap nanti di 2024 dari sisi pendanaan bisa lebih ini lagi. Ya, itu harapan kami juga. Ya, gitu. Iya, iya, iya. Ya, itu Ya. aja. Ya, tadi untuk yang kelompoknya dari Undip tadi Bu siapa? Lupa ya Allah. Saya Ibu. Bu Tita ya. Ya, ini tadi komunitasnya tadi kok saya dengar ada yang tidak sekolah gitu ya? Iya, anak-anak dari memang di daerah tersebut itu Tidak melanjutkan. Paling nggak kan iya. SD ya? Iya, tetapi memang putus sekolah Ibu. Jadi berdasarkan informasi dari pengelolanya, di daerah tersebut memang banyak yang kurang mampu sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah. Oh, gitu ya. Ya, ini problem bangsa ini ya. Kalau saya lihat di realita di desa-desa itu ya, yang saya lihat ya. Jadi kalau sekolah SD itu kan sebetulnya gratis ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan itu apa kok nggak sekolah gitu loh. Dan juga kan ada program dari keluarga yang tidak mampu itu KIP ya. Iya, benar. Nah, itu kan setiap dirapel atau apa setiap bulan atau setiap 3 bulan itu kan ada bantuan gitu loh. Kenapa Iya. nggak tersentuh? Artinya kan apa memang sasarannya nggak tepat seperti itu ya. Jadi itu menjadi keprihatinan kita seperti itu. Ya mungkin seperti itu sih Bu. Iya. Setelah itu mereka tuh lebih memilih bekerja Ibu. Bukan Oh, anak gitu kecil ya. tapi udah bekerja gitu. Ya mungkin ada yang mengamen, jadi pemulung dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu dari pengelolanya itu menjadikan komunitas harapan supaya anak-anak yang tidak sekolah tersebut sedikit mendapatkan pendidikan gitu. Jadi itu memang ada program rutin gitu ya, mungkin narasumbernya atau itu dari luar gitu. Artinya program rutin artinya di situ anak-anak bisa belajar gitu ya. Iya, itu setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, di Program rutin. 3 hari ya. Oke. Nah, itu bagaimana itu kok sampai apa nggak sekolah gitu loh, sampai putus gitu loh. Karena gembar-gembornya kan KIP gitu ya. Nah, Mungkin kurang tepat sasaran. ternyata di Semarang ya.
di Iya, semak ada gitu. Artinya kan ya bukan apa masuk daerah pelosok atau bukan. Iya, Ibu. Iya, ini curhat saja. Terima kasih. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Indarsi, terima kasih Mbak Tita. Oke, karena tadi pembukaannya tidak panjang, jadi kita bisa selesai kurang dari waktu, tetapi pelaksanaan sesi-sesi hanya sedikit molornya. Untuk sesi pertama dan sesi kedua dalam acara diseminasi dari Hibah Indo MS Mengabdi Negeri tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Jumat hari ini, di siang hari ini telah selesai. Terima kasih semua atas partisipasinya. Semoga kegiatan-kegiatan ini bisa berlangsung di tahun-tahun mendatang dengan lebih baik, baik dari segi kegiatannya sendiri maupun dari segi pendanaan. Saya kira itu, dengan demikian kita tutup acara pada siang hari ini. Terima kasih semua, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Foto Terima bersama kasih. dulu, Bu. Oh ya, foto bersama dulu. Terima kasih, Mas. Bapak, Ibu, dan Mbak Mas, silahkan untuk on cam, ada foto bersama dulu. Fotonya yang paling bergaya nanti dapat hibah lagi tahun ini. Amin. 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 Nanti saya catat. Nih, yang ambil gambar siapa, Bu Ida? Sudah saya ambil, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Oh, Bu. sudah. Nggak ada Sekali lagi ya, apa-apa. Bu. Saya bersiap. Aba-aba. Yang belum Oke. terlihat, bisa terlihat di kamera. Oke, baik Silakan, Bapak Bu. Ibu. Nggak kosong ini Saya sih. ambil gambarnya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih, Bu Kasih, Fi. Bu Ida, Bu Oke, Fitri. terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Terima semuanya. kasih, Selamat sore. semuanya Ibu. ini luar Ditutup biasa. dari sana ya. Tema-temanya sangat Ya, beragam. Bu. Saya senangnya. Ya, Luar biasa. bagus-bagus Dari sini, temanya, Bu. Bu. Ya, alhamdulillah. Matur nuwun. Mohon izin lift, Bapak Ibu, Terima salam kasih. sehat sedang. Ya, Oke, terima kasih. kasih, Saya Mbak. izin meninggalkan ruangan. Saya Terima izin kasih, Bu tutup Ida. meetingnya Ya. nggih. Matur nuwun.